Malam ini tanggal 9 Jumadil Akhirah 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang ibadah sholat. Jadi bab pertama atau kitab pertama, kitab Taharah, sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan kitab yang kedua, yaitu Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Ketahuilah bahwasanya salat adalah termasuk dari rukun Islam yang 5. Ketahuilah bahwasanya salat adalah amalan yang paling utama. Yang dimaksud amalan paling utama adalah amalan yang paling besar pahalanya. Bahkan untuk membedakan antara muslim dengan kafir adalah salah satunya ibadah salat. Orang-orang muslim adalah orang-orang yang melakukan salat. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang enggan melakukan salat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau salat bahwa nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka. Pada surah Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 42, "Ma salakkum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu, mereka orang-orang kafir mengatakan, "Lam naku minal musallin." Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang melakukan salat. Karena itu, sebelum kita mati, kalau memang kita ingin selamat dari api neraka, hendaklah salat 5 waktu kita jaga. Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu alias tidak mau melakukannya, maka dia sudah kafir berdasarkan ayat ini maupun berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil bahwasanya salat adalah amalan yang paling utama alias paling besar pahalanya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sunan. Beliau mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum, bahwasanya amal terbaik kalian adalah as-salatu, salat. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi amalan yang beraneka ragam yang paling banyak pahalanya adalah salat. Kenapa? Karena salat ini menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ruku, memunggukkan badan, kita sujud, meletakkan wajah pada tanah. Ini menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salat adalah amalan yang paling besar pahalanya, paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kitab fikih, pembahasan salat biasanya dimulai dengan babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Kenapa dimulai tentang mawaqit? Karena ibadah salat termasuk ibadah yang ditentukan waktunya oleh Allah. Jadi ibadah ada 2 macam. Ada ibadah yang bebas waktunya kapan, misalnya baca Quran, zikir dan sebagainya. Ada ibadah yang waktu-waktunya ditentukan. Para ulama menyebutnya dengan ibadah muaqqatah. Ibadah-ibadah yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan misalnya, ibadah muaqqatah. Salat 5 waktu, ibadah muaqqatah. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surah An-Nisa ayat 103, fa'aqimus salah, tegakkanlah salat, innas salata, sesungguhnya salat, kanat adalah alal mu'minin, bagi orang-orang beriman, kitaban, kewajiban, mauquta, yang ditentukan waktunya. Maksudnya ditentukan waktunya gimana? Tidak sah kalau dilakukan di luar waktunya. Salat duhur jam 11 tidak sah, belum masuk. Salat asar jam 3 atau jam 4 nih. Salat duhur jam 4 tidak sah. Karena apa? Karena sudah lewat waktunya, kecuali kalau ada udzur. Tapi kalau disengaja saya duhurnya nanti aja jam 4, ya tidak sah. Kita bahas hadis yang pertama, hadis 46. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Amr asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas qala haddatsani, telah menceritakan kepada saya sahibu hadhihi dar, pemilik rumah ini,
Wa asyara, beliau menunjuk biyadihi dengan tangannya ila dari Abdullah bin Mas'ud, kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala, bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya apa? Ayyul a'mal, amalan apa, ahabbu ilallahi azza wajal, yang paling dicintai oleh Allah azza wajal? Qala, beliau bersabda, as-salatu, salat, ala waqtiha, di atas waktunya, maksudnya pada awal waktunya. Qultu, saya bertanya, thumma ayyun, kemudian apa lagi? Qala, beliau mengatakan, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, saya bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian apa lagi? Qala, beliau mengatakan, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, dia mengatakan, haddatsani bihinna, mengabarkan kepada saya dengan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau, dan kalau saja, istazattuhu, saya minta tambahan dari Nabi, yaitu tambahan penjelasan, lazadani, sungguh beliau mau menambahkan kepada saya, ya, mau menambahkan penjelasan kepada saya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa salat 5 waktu di awal waktu ternyata adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Itulah yang dimaksud ahabbu ilallah, paling dicintai Allah. Jadi ada 3 kalimat yang maknanya sama, ya. Paling dicintai Allah, paling baik atau paling utama, dan paling besar pahalanya. Maknanya sama. Menurut para ulama seperti itu. Nah, maka ketika di sini disebutkan ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah, maksudnya apa? Paling gede pahalanya. Maka hadis ini menguatkan hadis yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya salat adalah ibadah paling besar pahalanya. Apalagi kalau itu adalah ibadah salat fardu yang dilakukan di awal waktunya. Itulah yang dimaksud ala waktiha, di atas waktunya. Di atas waktu gimana? Di awal waktu. Gambarannya gini, salat duhur dari jam 12 sampai jam 3. Nah, maka awal waktu itu adalah 1 jam pertama. Tengah waktu adalah 1 jam kedua. Akhir waktu adalah 1 jam berikutnya. Nah, maka salat duhur jam 2 kalah utama daripada salat duhur jam 1. Salat duhur jam 1 kalah utama daripada salat duhur jam 12. Karena yang jam 12 yang di awal waktu. Dari jam 12 sampai jam 1 ini masih awal waktu. Tetapi yang lebih awal lebih bagus. Kita salat duhur jam 1 kurang 1/4. Kalah utama dengan yang salat duhur jam 12. Kenapa? Lebih awal. Kenapa lebih awal lebih utama? Karena menunjukkan bahwasanya dia itu bergegas-gegas untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi begitu diperintah oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo salat, langsung bergegas. Nah, Allah suka orang-orang yang seperti itu. Karena Allah memerintahkan kita untuk bergegas-gegas untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian itu menuju kepada ampunan Allah. Maksudnya bersegeralah kepada amalan-amalan yang menyebabkan diampuni dosa kita oleh Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ard, bersegeralah menuju jannah, menuju surga. Maksudnya adalah menuju kepada amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk surga, termasuk salat jamaah, karena dia adalah amalan soleh yang menghantarkan kepada masuk jannah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kata-kata ala waktiha, di atas waktunya, kenapa ditafsirkan di awal waktunya? Dari mana taunya? Taunya dari hadis yang lain. Mari kita lihat dalam hadis yang lain, awwali waktiha. Rasulullah bersabda, afdalul a'mal, amalan paling utama adalah as-salatu, salat fi awwali waktiha, pada awal waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih menurut Al-Albani. Meskipun saya jujur sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, ya, tapi cukup bagi kita bahwasanya Imam Turmudi meriwayatkannya, Imam Hakim mensahihkannya, Syekh Albani mensahihkannya. Maka kata-kata fi awwali waktiha, di awal waktu,
itu adalah penjelasan dari kata-kata ala waqtiha, di atas waktu. Kenapa? Sebagaimana kaidahnya para ulama, al hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis Nabi itu satu sama lain saling menafsirkan. Maka kalau di sini disebutkan ala waqtiha, di atas waktu, sementara di hadis yang lain disebutkan awal waqtiha, awal waktu, maka itulah maksudnya. Karena itu kaidah utama adalah salat 5 waktu paling afdal adalah di awal waktu. Apakah ada pengecualian? Ada pengecualian. Nanti akan kita bahas pengecualiannya apa. Kadang-kadang salat itu di akhir waktu lebih utama, tapi kondisi-kondisi khusus, bukan semua. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain dari hadis ini. Faedah yang pertama, sa'altu Rasulullah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya kunci untuk mendapatkan ilmu adalah bertanya. Karena Ibnu Mas'ud ini termasuk ulama sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada yang ulama, ada yang tidak ulama. Ibnu Mas'ud termasuk yang ulama. Kenapa dia ulama? Dia suka tanya kepada Nabi SAW. Tanya ini, tanya itu. Bahkan dalam hadis ini dia bertanya, dijawab, merasa nggak cukup. Dijawab oleh Nabi, amal paling besar pahalanya adalah salat awal waktu. Sudah dapat satu jawaban, dia masih tanya lagi, tsumma ayyun, lalu apa lagi? Bakti kepada orang tua. Lalu apa lagi? Nah, tanya sampai 3 kali pertanyaannya. Bahkan di akhir dia mengatakan, walau istazadani lazadani, walau istawazatuhu lazadani. Kalau saya minta tambahan lagi pasti ditambah Nabi. Tapi kenapa Ibnu Mas'ud tidak minta tambahan lagi? Maksudnya tidak bertanya lagi, kenapa? Ini adab seorang murid kepada guru. Murid jangan bersikap membikin gurunya ini cepat bosan. Tanya terus. Akhirnya lama-lama gurunya bosan. Kalau udah bosan sudah nggak mau ngajar lagi. Nah, maka ini adab seorang murid kepada guru, bertanya ya bertanya, tetapi sesuai yang diperlukan. Adapun kalau sudah tidak diperlukan lagi sudah berhenti. Nah, namanya manusia itu bisa bosan. Kita kalau dimintai seseorang bantuan misalnya, kita bantu pertama senang aja. Tapi kalau minta bantuan terus, apalagi tiap hari minta bantuan, lama-lama kita bosan sama orang tersebut ya. Minta bantuan terus-menerus. Nah, namanya manusia memang begitu sifatnya, mudah bosan. Nah, maka ini adab seorang murid diajarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di sini. Faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya ayyul a'mal, amalan apa paling dicintai oleh Allah, menunjukkan para sahabat itu otak mereka, pikiran mereka itu yang dipikir adalah bongsone masalah amal, masalah pahala, masalah akhirat. Mereka nggak mikir masalah dunia. Nggak tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wirid apa yang bikin duitku akeh? Nggak ada pertanyaan begitu. Masalah duit itu sudah ada ketetapannya dari Allah. Duitmu seberapa itu, rizkimu seberapa itu sudah ada catatannya. Sejak kita dalam perut ibu kita, itu rizki seberapa itu sudah dicatat oleh Allah. Nggak bakal berubah, nggak bakal. Kenapa? Sudah ditetapkan. Faraghallah, Allah sudah selesai itu nggak diubah-ubah lagi. Nah, maka para sahabat nggak pernah bertanya bagaimana cara cari duit yang gampang, wiridnya apa, nggak ada. Meskipun Nabi mengajarkan kepada para sahabat, kamu sholat duha 4 rakaat supaya kamu dicukupi Allah, kamu baca wirid subhanallah bihamdi supaya rizkimu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada diajarkan Nabi. Tapi para sahabat nggak ada yang tanya begitu. Pertanyaan mereka sebangsa masalah amal, pahala dan akhirat. Ayyul a'mal. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Apa makna berbakti kepada kedua orang tua? Salah satu makna berbakti kepada orang tua adalah apapun yang disukai oleh orang tua, kita jangan menolaknya. Saya punya seorang guru, beliau menikah pada usia 30 tahun. Beliau orangnya cukup ganteng, dinikahkan oleh ibunya dengan seorang wanita yang menurut saya tidak cantik. Tetapi beliau begitu dinikahkan langsung terima. Kenapa? Menurut beliau ini termasuk birrul walidain, bakti sama orang tua. Dia dipilihkan oleh ibunya, kowe meh nikah karo iki. Nah, maka dia langsung, baik, nggak apa-apa nikah. Padahal secara level wajah berbeda. Satunya ganteng, satunya biasa, atau tidak cantik malah. Nah, beliau nggak ada masalah. Kenapa? Yang penting dapat ridho orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala
adalah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Nih. Apa dalilnya bahwasanya birrul walidain itu maksudnya adalah tidak menolak keinginan orang tua? Mari saya tampilkan apa yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. An Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, dia menafsirkan kalam Allah Ta'ala, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Ini termasuk bentuk berbakti kepada orang tua, ya. Apa makna ayat ini? Kata Urwah bin Zubair, qala, dia mengatakan maksudnya adalah la tamtani', kamu jangan menolak, min syai'in, dari apapun juga, ahabbahu, yang disukai oleh kedua orang tuamu. Seringkali orang bertanya kepada saya, ini mahasiswa yang bertanya, saya pengen masuk di fakultas tertentu, orang tua saya pengen bukan di situ, gimana ini Ustaz? Nah, saya jawab, kalau bisa dua-duanya dilakukan, karena banyak orang yang masuk dua fakultas bisa. Nah, maka Anda masuk pada fakultas yang Anda sukai dan juga masuk pada fakultas yang disukai oleh orang tua Anda untuk mencari ridho orang tua. Karena kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, urusan kita lancar semuanya, insya Allah beres. Nah, karena itu kalau bisa dua-duanya. Kalau tidak bisa gimana? Nah, saya katakan, kalau memang antum tidak mampu untuk menerima usulan orang tua tadi, tapi orang tua sangat menginginkan kita masuk di situ, nah, maka caranya adalah dirayu orang tua supaya beliau mengizinkan kita untuk masuk fakultas yang kita inginkan. Karena yang menjalankan adalah kita. Demikian juga kalau orang tua kita menghendaki kita menikah dengan seseorang, ya, baik itu perempuan disuruh nikah dengan laki-laki ini atau laki-laki disuruh menikah dengan perempuan itu, kita tidak mau, kita tidak tertarik misalnya, padahal itu dari orang tua kita. Nah, caranya menurut saya adalah dirayu orang tua, bagaimana supaya beliau tidak mewajibkan kita nikah dengan dia, selesai masalah. Yang penting jangan kita berontak sama orang tua, karena termasuk bakti kepada orang tua adalah tidak menolak apa yang diinginkan oleh orang tua. Kecuali kalau yang diinginkan adalah keburukan atau kemaksiatan, ya tentu saja kita menolak. Kemudian dalam hadis ini disebutkan al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ini dinomor tigakan oleh Nabi SAW. Paling utama salat, nomor 2 bakti kepada orang tua, nomor 3 adalah jihad fi sabilillah. Sementara dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya amalan apa yang paling disukai oleh Allah, ternyata urutannya tidak seperti ini. Bukan salat, kemudian birrul walidain, kemudian jihad. Bahkan jihad ditaruh oleh Nabi nomor pertama, paling atas. Nah, ini gimana cara mengkompromikan antara hadis-hadis yang bertentangan, padahal sama-sama hadisnya sahih? Nah, maka jawabannya adalah yakhtalifu biikhtilafil ashkhas. Nabi itu menjawab dengan jawaban yang berbeda tergantung siapa yang bertanya. Ini ada orang yang bertanya, dia malas sekali berangkat jihad. Kalau masalah salat tahajud oke dia, masalah puasa sunnah oke dia, tapi kalau masalah jihad perang nggak pernah mau hadir, ya. Dia pilih di rumah saja, khawatir mati. Nah, maka untuk orang seperti ini paling cocok kalau dia bertanya amal apa yang paling utama, kasih jihad, ini sesuai penanya. Itulah cara mengkompromikan antara hadis-hadis yang tampaknya bertentangan tetapi sama-sama sahihnya. Kita lanjutkan hadis 47. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, laqad sungguh-sungguh kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra, melakukan salat fajar, fayashhadu ma'ahu, maka hadir bersama beliau nisaun, para wanita-wanita, minal mu'minat, dari kalangan kaum mukminah, mutalaffi'atin atau mutalaffi'atun, mereka itu berkerubut, bimurutihinna, dengan selendang-selendang mereka. Tsumma, kemudian, yarji'na, mereka pulang, ila buyutihinna, ke rumah-rumah mereka, ma ya'rifuhunna, tidaklah mengenali mereka, ahadun, seorang pun, minal ghalas, dari sebab gelap gulita. Al-murut, yang dimaksud murut atau selendang tadi adalah aksiyatun, selendang-selendang, mu'lamatun, yang bercorak, jadi bukan polos. Takunu min khazin, yang terbuat dari katun. Khazin itu apa ini? Sebentar. Al-khazza, maaf, salah ya.
takunu min khazin, yang terbuat dari sutra, wa takunu, dan terbuat juga min sufin, dari katun, artinya ada beberapa macam. Wa mutalaffi'atun, adapun mutalaffi'at maksudnya adalah mutalahhifat, yaitu berkerubut. Wal ghalas, adapun ghalas yang tadi saya artikan gelap gulita, itu adalah ikhtilatu, bercampurnya dia subuh, sinar waktu subuh, bidzulmatil lail, dengan kegelapan malam. Hadis ini menunjukkan sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya salat yang paling utama adalah salat di awal waktunya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seringnya melakukan salat subuh di awal waktunya. Dari mana taunya? Dari kalimat ini, minal ghalas, masih gelap gulita. Jadi selesai salat jamaah itu masih gelap, sehingga para wanita-wanita yang biasanya ketika Nabi sudah salam mereka langsung pergi dari masjid. Jadi para wanita di masa Nabi itu mereka sholat jamaah, tetapi kalau sholatnya selesai, imamnya sudah salam, maka para sahabat wanita ini langsung pergi dari masjid, tidak tinggal lama di masjid, tidak wiritan di masjid, enggak, tapi wiritannya sambil jalan, sambil nanti wiritan di rumah. Supaya apa? Supaya tidak bercampur baur antara laki dengan perempuan ketika pulang dari masjid. Nah, maka dari sini kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, sholat subuh awal waktu dilakukan oleh Nabi. Pelajaran kedua, para wanita boleh ke masjid, silahkan, gak ada masalah. Yang ketiga, para wanita biasanya atau sunnahnya itu selesai sholat langsung pergi. Supaya apa? Tidak terjadi campur baur di jalan dengan para laki-laki. Bagaimana kalau mau wirid di masjid, apakah boleh ataukah tidak? Ya bolehnya sih boleh, tetapi yang penting jangan sampai terjadi campur baur antara laki dengan perempuan di jalan. Karena campur baur dalam Islam seperti ini tidak diperbolehkan. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, berbeda tempatnya, jangan dicampurkan. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, mutalaffi'atin bimurutihinna, mereka berkerubut dengan selendang yang bercorak, menunjukkan bolehnya orang sholat pakai baju yang bercorak. Seperti orang Jawa misalnya, biasanya pakai sarung, sarungnya kotak-kotak, nggak apa-apa. Orang Jawa biasanya pakai baju misalnya batik, nggak apa-apa. Tetapi memang lebih afdalnya kalau seseorang sholat itu pakai baju yang polos seperti ini. Ini lebih afdal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Nabi Yuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat fi khamisatin, pada satu baju laha a'lamun, yang bercorak-corak. Fanadhara ila a'lamiha nadhrah, maka beliau melirik kepada coraknya itu satu kali lirian. Falamman sarafa qala, maka tatkala beliau selesai beliau mengatakan, ilhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm, tolong ini bajunya ini dilepas saja ke sana. Jadi enggak usah dipakai lagi untuk salat karena mengganggu. Jadi beliau kalau sholat itu lebih suka pakai baju yang polos supaya matanya tidak terganggu melihat kepada coraknya. Karena kalau kita pakai baju misalnya batik pas sholat begini, mata kita melihat, wah ini batiknya kok rapi, nah, sholatnya jadi batin. Nah, sholat malah batin, batik rapi, nggak khusyuk. Apalagi kalau sholat berjamaah, dia berada di shaf pertama, pakai kaos ada tulisannya, caplang, wah ini yang belakangnya jadi batin, ini kaos gue sholat apa ini. Apalagi seperti santri yang nakal, pernah ada santri nakal itu pakai kaos pak, ditulisi pak, tulisannya apa? Di belakangku ada monyet. Nah ini kalau pakai sholat kan yang belakang jadi marah, atau mungkin kalau nggak marah pada ketawa, di belakangku ada monyet. Nah ini nggak benar seperti ini. Sholat itu jangan mengganggu orang lain. Karena itu fikih saya, mohon maaf kalau panjenengan berbeda dengan saya. Kalau fikih saya dalam memakai sarung, itu capnya sarung itu bukan ditaruh di bawah, tapi taruh di atas. Yang digulung nih loh pak, itu capnya di situ. Karena kalau capnya di bawah itu mengganggu orang yang di belakang. Kalau capnya cap mahal, maka orang yang di belakang batin, wah iki larang iki piro regane iki. Nah, salat malah batin rego, ini mengganggu. Atau ini capnya yang murahan, maka batin lagi,
Kaelean nih mesti muran nggih. Nah, ini juga mengganggu. Nah, karena itu sebaiknya kalau saya menyarankan kalau panjenengan cocok nggih, sarung itu cara makainya dibalik, yang ada tulisannya itu di atas bukan di bawah nggih, supaya tidak mengganggu jamaah. Demikian juga yang memakai baju-baju yang ada tulisannya, jangan dipakai ketika sholat. Kita sering memakai jaket di belakangnya kadang-kadang ada tulisan. Nah, kalau ada tulisan, jaketnya dilepas, jangan dipakai sholat. Kalau tidak ada tulisan silahkan. Kalau tulisannya di depan dipakai nggak apa-apa. Kalau tulisannya di belakang, ini mengganggu para jamaah yang ada di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga bahwasanya ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Ketika para jamaah wanita pulang ke rumah, itu masih belum dikenali siapa-siapa mereka karena masih gelap gulita. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi melakukan sholat subuh di awal waktu, dan ini dijadikan dalil oleh mereka-mereka yang mengatakan bahwa jadwal-jadwal sholat yang tersebar ini sudah benar, bukan kecepatan 20 menit sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, tetapi memang masalah ini masalah khilafiyah. Sebagian ahli falak mengatakan ini jadwal subuh perlu dirombak. Ada seorang profesor dari Muhammadiyah, Prof. Tono. Nah, itu saya satu grup sama beliau. Beliau berpendapat bahwa jadwal subuh yang ada ini perlu diubah. Kenapa? Tidak sesuai dengan fakta terbitnya fajar. Tapi masalah ini pernah kami bahas bersama salah satu guru kami. Kesimpulannya adalah perbedaan pendapat menetapkan waktu subuh itu gara-gara perbedaan menetapkan apa definisi fajar yang menyebabkan kita itu sudah boleh sholat. Yang mengatakan bahwasanya fajar itu adalah ketika awal muncul sinar itu sudah dimaksudkan sebagai muncul fajar, berarti jadwal salat yang beredar itu sudah benar, karena baru saja muncul, belum menyebar. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah fajar yang sudah menyebar merata di ufuk, nah maka berarti jadwal waktu salat itu memang salah. Karena itu dari sisi sini kalau memang kita bisa berhati-hati, maka saya menyarankan untuk kita khusus sholat subuh qomatnya diundurkan saja. Yang biasanya antara azan dengan qomat 10 menit misalnya, pakai aja teori 20 menit ya. Atau kalau mau lebih aman lagi seperti guru saya di Solo itu 30 menit nih. Katanya supaya aman kata beliau nih. Dan ternyata setelah qomatnya itu diundurkan 30 menit, masjidnya saya lihat rame, Pak. Dulu itu nggak rame. Nah, ternyata orang-orang yang pada bangunnya kesiangan itu jadi rujukan ke situ semuanya. Nah, ini masjidnya jadi terkenal gara-gara apa? Orang-orang yang bangunnya telat itu pada datang ke situ. Nah, alhamdulillah, malah berkah, malah jadi ramai jamaahnya. Kita lanjutkan hadis 48. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra salat zuhur bil hajirah di waktu siang, waktu zawal. Wal asra dan salat asar, wasyamsu sementara matahari itu naqiyah masih jernih, wal maghrib dan salat maghrib idza wajabat apabila tenggelam matahari, wal isya dan salat isya itu ahyanan kadang-kadang, wa ahyanan dan kadang-kadang. Maksudnya gimana? Idza ra'ahum apabila melihat mereka jamaah ijtama'u sudah kumpul, ajjala beliau segerakan, segera qomat. Wa idza ra'ahum dan apabila beliau melihat mereka abta'u mereka lambat, maksudnya enggak segera ke masjid, akhara beliau akhirkan ya, beliau undurkan qomatnya, nunggu. Wasubhu dan subuh itu kana nabiyyu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha biasanya melakukan salat subuh bi ghalasin pada waktu ghalas yaitu masih gelap gulita tadi. Al hajirah yang dimaksud hajirah adalah hiya syiddatul har, dahsyatnya panas ba'da zawal setelah tergelincirnya matahari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duhur, salat asar, salat maghrib ya, duhur, asar, maghrib semuanya dengan dalam waktu yang paling utama, paling awal. Salat duhur di waktu hajirah. Hajirah kapan? Hajirah itu habis tergelincir matahari. Matahari kan dari timur ke arah barat. Nah, ketika berada di tengah-tengah kepala kita itu namanya waktu istiwa. Kemudian kalau sudah tergelincir ke arah barat, condong ke arah barat, ini namanya waktu zawal. Nah, setelah zawal itu namanya adalah hajirah.
Berarti ini adalah awal waktu zuhur. Karena itu sholat zuhur paling afdolnya adalah di awal waktu, bukan diakhirkan. Nah, sehingga rata-rata lah, misalnya antara azan dengan qomat itu 10 menit cukup ya 10 menit, 15 menit cukup ya 15 menit, nggak usah lama-lama waktunya, jaraknya antara azan dan qomat tersebut ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana jaraknya mengatur antara azan dan qomat itu. Ij'al baina adzainika wa iqamatika, jadikanlah antara adzan dengan qomat qadra sekitar ma yafrughul akil min aklih, orang makan selesai dari makannya, wasyarib min syarabih, orang minum selesai dari minumnya, wal mu'tasir idza dakhala li qada'i hajatih, orang yang buang hajat selesai dari buang hajatnya. Nah, maka sebagian masjid itu mengatur jaraknya 10 menit, sebagian mengatur jaraknya 15 menit. Ini saya kira sudah sesuai dengan riwayat ini. Tapi kemudian dalam hadis ini disebutkan beliau salat asar matahari masih jernih. Masih jernih maksudnya masih putih, belum ada warna kuningnya. Matahari itu kalau semakin barat maka dia semakin menguning. Nah, maka kalau sudah menguning itu sudah tidak jernih lagi, itu maksudnya. Nah, maka Nabi sholat asarnya di awal waktu masih jernih, belum ada warna kuning. Karena itu mayoritas para ulama berpendapat waktu sholat asar adalah apabila kita berdiri di bawah matahari, bayangan kita sudah sama dengan tinggi kita. Misalnya tinggi kita 160 cm, nah, maka berarti bayangan kita juga 160. Kalau sudah 160, nah itu berarti matahari sudah masuk waktu sholat asar. Ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan waktu sholat asar adalah kalau bayangan kita adalah 2 kali lipatnya. Kalau tinggi kita 150, berarti bayangan kita 300. Itu baru masuk waktu asar. Nah, ini teorinya mazhab Hanafi. Ini pendapat yang tidak benar, pendapat yang lemah. Kenapa? Tidak sesuai hadis Nabi SAW. Beliau melakukan sholat asar, matahari masih jernih. Adapun kalau kita menunggu sampai 2 kali bayangan tubuh kita, itu jelas matahari sudah menguning. Kemudian wal maghriba idza wajabat, sholat maghrib apabila matahari sudah tenggelam. Ini kalimat menurut para ulama menunjukkan antara azan dan qomat salat maghrib sangat cepat sekali jaraknya. Seolah-olah begitu matahari tenggelam, plus langsung salat maghrib. Wal maghriba, beliau salat maghrib idza wajabat, apabila matahari sudah tenggelam, plus langsung salat. Seolah-olah begitu. Padahal ini kan nggak mungkin. Namanya salat itu ya perlu azan dulu, azan ada waktunya. Setelah azan ada jedanya pada salat sunnah, ya kan? Baru kemudian qomat, baru kemudian salat maghrib. Tapi diungkapkan di sini maghrib dilakukan ketika matahari sudah tenggelam, seolah-olah langsung salat, menunjukkan sangat cepatnya jarak antara adzan dan qomat khusus salat maghrib. Karena itu sebagian ulama berpendapat tidak usah salat sunnah sebelum maghrib. Bukan berarti melarang, bukan. Tapi maksudnya supaya jaraknya qomatnya tidak lama. Karena itu kalau kita pengen mengatur jadwal qomat di masjid kita yang sesuai sunnah, itu adalah sholat 5 waktu ini jarak qomatnya beda, tidak semuanya sama, bukan semuanya 15 menit, enggak. Untuk sholat maghrib misalnya 5 menit saja jarak qomatnya, untuk yang lain-lain misalnya 15 menit, enggak apa-apa. Nah, untuk sholat subuh, untuk kehati-hatian kita ambil jarak 20 menit sampai 30 menit, lebih aman daripada kita masuk dalam kesalahan karena adanya teori yang berbeda tentang masalah jadwal sholat subuh tadi. Ini kalau kita mau sesuai apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tampilkan satu dalil lagi, bahwasanya sholat subuh, sholat maghrib di masa Nabi jaraknya qomat sangat cepat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza adzana, apabila sudah dikumandangkan adzan maghrib, qama nasun min ashabihi yabtadiruna as-sawari, maka para sahabat Nabi itu cepat-cepatan berada di tiang masjid.
Maksudnya untuk apa? Untuk sholat bersutroh dengan tiang tadi. Hatta yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kadzalik. Nabi keluar mereka dalam kondisi seperti itu. Maksudnya dalam kondisi mereka masih yusalluna rak'atain qabla al-maghrib. Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi kadang-kadang Nabi masuk masjid, para sahabat masih salat, belum selesai dari salatnya. Ini menunjukkan apa? Betapa cepatnya azan dengan qomat salat maghrib. Karena para sahabat itu sudah siap di masjid sebelum azan maghrib. Begitu azan maghrib dikumandangkan, mereka langsung cepat-cepatan menuju ke tiang-tiang masjid. Untuk apa? Sholat di dekat tiang tadi. Ya, tiangnya jadi sutrohnya di depan begitu. Nah, begitu mereka masih sholat, Nabi sudah keluar ke masjid. Maka dikatakan oleh rawi, walam yakun, dan tidak ada bainal adzan, antara adzan wal iqamah dengan qomat sholat maghrib, syai'un, jeda. Tidak ada jeda. Itu maksudnya sangat cepatnya. Bukan berarti betul-betul nggak ada jeda, bukan, karena buktinya mereka masih sempat sholat 2 rakaat, tetapi maksudnya sangat cepat. Maka ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Saya menulis satu buku judulnya 40 sunnah Nabi yang sudah mati yang tidak diamalkan orang. Salah satunya ini, mempercepat qomat sholat maghrib. Ini termasuk sunnah yang sudah mati. Coba antum keliling di kota ini, mana ada sholat maghrib yang qomatnya cepat seperti Nabi SAW? Hampir nggak ada. Rata-ratanya azan qomat seluruh 5 sholat 5 waktu ini dibikin sama jaraknya. Sebenarnya itu nggak sesuai sunnah, meskipun sah-sah saja. Tapi kalau kita mau sesuai sunnah, maka khusus maghrib ini dicepetin qomatnya. Wah, nanti jamaahnya pada telat. Loh, kalau jamaahnya sudah pada tahu, nggak akan telat, Pak. Kalau jamaah tahu ini di masjid ini qomatnya 5 menit, nggak bakal telat mereka. Malah mungkin mereka datang sebelum azan maghrib. Kenapa? Khawatir telat. Itu kalau sudah pada tahu. Tapi kalau memang kita biasanya 15 menit ya pastilah mereka akan berlambat-lambat. Tapi kemudian di sini disebutkan bahwasanya sholat isya Nabi itu ahyanan wa ahyanan. Kadang-kadang cepat waktunya, kadang-kadang qomatnya agak mundur. Kenapa? Beliau melihat para jamaah. Idza ijtama'u ajjal. Kalau jamaah sudah kumpul maka segera diqomati. Nah, maka ini dalil bahwasanya kalau jamaah sudah kumpul itu hendaklah segera diqomati. Karena itu jadwal qomat yang kita adakan di masjid ini, untuk jamnya kan sudah ada nih ya, alarmnya. Kalau sudah waktu qomat sudah. Ini tidak harus mengikat begitu. Kalau memang jamaah sudah kumpul, karena misalnya kajian seperti ini sudah pada kumpul, nah, maka qomatnya tidak usah nunggu tit, nggak usah begitu. Udah pada kumpul ya udah qomat aja, nggak ada masalah. Tidak perlu apa? Menunggu jadwal yang kita tetapkan sendiri. Kenapa? Sesuai sunnah Nabi. Ijtama'u ajjal. Kalau sudah kumpul ya segera qomat saja. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya imam itu hendaklah mengusahakan bagaimana para jamaah bisa mengikuti sholat tanpa terlambat. Karena itulah Nabi SAW untuk menginginkan hal ini, beliau melakukan banyak hal. Beliau mengundurkan qomat apabila belum pada datang. Ini satu sikap Nabi, supaya para jamaah bisa dapat jamaah. Beliau melamakan rakaat yang pertama supaya orang-orang yang datang terlambat masih bisa dapat rakaat pertama. Jadi Nabi itu biasanya rakaat pertama suratnya panjang. Misalnya sholat subuh, sholat subuh itu biasanya Nabi baca 60 ayat. Nah 60 ini bisa dibagi 40 ayat pada rakaat yang pertama, 20 ayat pada rakaat kedua. Rakaat pertama lebih panjang. Kenapa? Tujuannya Nabi supaya orang yang datang terlambat masih sempat dapat rakaat pertama. Masya Allah. Bahkan sebagian sahabat Nabi, kalau mereka itu datang ke masjid sementara imamnya ini sudah sholat, maka dia pesan, jangan rukuk dulu, saya terlambat. Nggak apa-apa pesan begitu, Pak. Tapi jangan dibiasakan telat terus, pesan terus, ganggu kalau gitu. Kita biasanya nggak telat, suatu saat telat karena suatu sebab. Nah boleh kita pesan begitu, Pak Imam tambah sithik, aku telat iki, biasanya orang telat. Nah, kalau tidak terbiasa telat susah orangnya, tapi kalau terbiasa telat pesan begitu ya nggak benar. Tapi inilah beberapa hadis yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita dengar di luar adzan Isya, berarti sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.